Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil fattahil mannan dzil fadli wal ihsan. Alladzi faddalal Islam ala sairil adyan wa maha bi rasulihi ibadatal authan. Ashhadu an la ilaha illallah khaliqul basariyati wal alam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Ramadan, Masjid Al-Ikhlas, Bukopin, Selipi, rahimakumullah. Hari ini kita akan mengkaji satu tema terkait dengan hikmah Ramadan dengan rezeki. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan hikmah terkait rezeki lewat syariat Ramadan yang agung. Di antaranya bagaimana sebenarnya lewat syariat dan rangkaian Ramadan ini Allah ingin menggembleng hamba-hambanya yang beriman. Allah ingin menggembleng kita semua agar hanya pengen Pak, Ibu hanya fokus hanya noleh pada rezeki yang halal dan sama sekali tidak tergiur pada apapun yang haram. Bagaimana cara Allah menggembleng lewat Ramadan ini? Agar orang-orang yang beriman benar-benar komit pada rezeki yang halal dan tidak pernah tergoda pada apapun yang haram. Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu rasakan bagaimana sepanjang Ramadan melatih kita semua. Bahkan jangankan pada rezeki yang halal, di siang Ramadan, jangankan pada rezeki yang haram, di siang Ramadan, bahkan pada rezeki yang halal sekalipun, kita mampu menahan diri kita mampu benar-benar tidak ingin menyentuhnya, semata-mata karena kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat gemblengan ini, Allah sebenarnya ingin mendidik kita semua. Kalau di bulan Ramadan, selama 29 hari, 30 hari, sepanjang sebulan lamanya, kita mampu untuk bahkan pada rezeki yang halal kita mampu untuk kita tahan. Karena mengharapkan ridho Allah. Jangankan pada yang haram. Apa hikmahnya? Agar 11 bulan selepas Ramadan, bahkan sepanjang hayat kita sudah benar-benar mampu menahan diri pada apapun yang haram, pada rezeki yang tidak diridhoi dan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah syariat Ramadan yang lain terkait dengan rezeki adalah kalau ada di antara Bapak dan Ibu Ustadz, saya alhamdulillah kami sekeluarga sudah tidak tergiur pada rezeki yang haram. Alhamdulillah kami sudah istiqomah, sudah lempeng, hanya fokus pada rezeki yang halal. Pak, Bu, ada hikmah lain dari Ramadan. Ternyata lewat ibadah Ramadan, Allah ingin mengajarkan kita semua agar kita jangan sampai salah melangkah, jangan sampai salah konsep, jangan sampai salah dalam proses mengejar rezeki yang halal itu. Ini kalau kita udah bebas dari rezeki yang haram, Pak Bu ya. Bahkan ketika kita fokus hanya mengejar rezeki yang halal saja. Jangan salah, Pak. Ibu, betapa banyak orang yang KTP-nya Islam, yang alhamdulillah dalam banyak aspeknya keimanannya sudah baik, ternyata masih salah dalam proses menjemput rezeki yang halal itu. Ada 3 kesalahan penting yang akan kita bahas hari ini. Kesalahan yang pertama, saya ingin nanya pada Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu sedang fokus, sedang semangat untuk mengusahakan dan menjemput rezeki yang halal.
Dalam proses menjemput rezeki yang halal itu, rezeki itu harus kita kejar di bumi, di dunia, atau di langit, Pak. Ibu, ada nggak Bu orang yang karena tinggalnya mungkin agak jauh dari Jakarta, misalnya di daerah Bodetabek, sementara kantornya ada di Jakarta Pusat, ada nggak Ibu orang yang berangkat kerja sebelum subuh sampai subuhnya entah di mana? Jangan-jangan baru bisa sholat subuh setelah sampai di kantor sebelum jam 7 pagi. La haula wa la quwata illa billah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Banyak di antara orang udah benar yang dikejar itu hanya rezeki yang halal. Tapi proses dalam mengejar, dalam menjemput, dalam mengusahakan rezeki yang halal itu kita masih banyak yang salah. Kesalahan yang pertama, kita mengejar rezeki yang halal itu habis-habisan dengan proses yang ada di dunia. Sampai-sampai kita melalaikan, meninggalkan, melupakan proses-proses yang ada di langit. Ini salah kaprah yang fatal. Jangankan kalau sampai melupakan proses yang di langit, menomorduakan proses yang di langit. Hanya karena fokus mengejar rezeki, mengusahakan rezeki yang lebih baik. Dalam proses-proses di dunia, itu sebenarnya sudah Allah kecam dalam Al-Quran. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada banyak ayat Al-Quran yang menjadi renungan kita semua dalam hal ini. Di surat Az-Zariyat ayat 22, Allah Subhanahu wa taala memberikan renungan yang dahsyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah terdapat rezeki kalian dan semua yang dijanjikan pada kalian. Jadi gimana Pak? Rezeki itu di dunia apa di langit? Ibu, setelah ini dalam mengejar rezeki yang halal masih akan jatuh bangun habis-habisan pada proses yang di dunia sampai melupakan proses-proses yang di langit atau gimana? Allah jelas mengingatkan kita semua. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah terdapat rezeki kalian. Bukan di bumi, bukan di dunia. Apalagi sampai melupakan, sampai melalaikan, meninggalkan proses yang di langit. Allah menegaskan, dan di langitlah terdapat rezeki kita semua. Dan di ayat yang lain, di surat Al-Baqarah ayat 245, subhanallah, Allah juga mengingatkan kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yakbidu wa yabsut. Dan Allah lah yang berkuasa menyempitkan rezeki dan melapangkan rezeki. Pak, Bu, jadi yang melapangkan rezeki itu kalau bela-belain datang kantor sebelum jam 7 sampai sholat subuhnya entah kemana, atau dimulai dengan sholat subuh tepat waktu, baru kita ikhtiarkan proses yang ada di duniawinya. Ibu, penentu rezeki yang menyempitkan rezeki dan melapangkan rezeki, itu rekan bisnis kita atau Allah, Bu? Di surat Al-Baqarah ayat 245, Allah dengan tegas mengingatkan kita semua, wallahu yakbidu wa yabsut. Dan Allah lah yang satu-satunya yang berkuasa untuk menyempitkan rezeki makhluknya. Wa yabsut, dan melapangkan rezeki makhluknya. La haula wa la quwata illa billah. Jangan-jangan masih ada di antara kita yang selama ini salah. Udah alhamdulillah, nggak tergiur pada rezeki yang haram. Hanya fokus mengusahakan, menambah kelapangan dalam rezeki yang halal.
Tapi ternyata bisa jadi masih salah, masih mengira terlalu all out, terlalu fokus pada proses-proses duniawi sampai melalaikan, melupakan proses-proses yang di langit. Kesalahan yang kedua, yang Allah ingatkan dalam banyak ayat Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih dan hasan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ingin karir kita semakin baik, ingin bisnis kita semakin jaya, itu mulainya dari mana, Pak? Ibu mulainya dari mana kalau karir ibu pengen semakin mentereng? Banyak di antara orang yang mulainya dari usaha atau dari ibadah, Bu. Mulainya dari mana, Pak? Naudzubillah min dzalik. Jangan-jangan jawaban Bapak dan Ibu sekalian mulainya dari usaha, Ustaz. Karena itu yang langsung terkait dengan karir kita, dengan bisnis dan usaha kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dan hasan. Kalau kita ingin memperbaiki rezeki kita, ingin menambah kelapangan, alhamdulillah kita sudah istiqomah pada rezeki yang halal sepenuhnya. Tapi dalam menjemput rezeki yang halal, dalam mengusahakan tambahan kelapangan dalam rezeki yang halal itu, mulainya bukan dengan usaha, bukan dengan ikhtiar, Pak Bu. Tapi mulainya harus dengan taqarrub ilallah, harus dengan mendekat ke Allah. Dalam banyak ayat Al-Quran, gimana caranya mendekat ke Allah untuk menambah kelapangan rezeki kita? Ada 3 cara penting. Dalam kajian yang singkat ini, cara yang pertama taqarrub ilallah agar bisa melapangkan rezeki kita adalah memperbaiki ketakwaan kita. Ustadz, emang ketakwaan ada hubungannya sama rezeki? Jangan salah, Pak. Ibu silahkan baca surat At-Talaq ayat 2, ayat 3, ayat 4. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka pasti niscaya Allah akan berikan untuknya jalan keluar. Kalau di antara Bapak ada yang usahanya sedang mengalami kendala, kalau di antara ibu ada yang karirnya sedang menemui hambatan-hambatan, gimana cara menyelesaikannya, Pak? Minjem tambahan modal untuk usaha Bapak, cari muka, ngelobi bos, memperbaiki kinerja untuk karir ibu atau gimana? Di surat At-Talaq ayat 2, Allah mengingatkan kita semua, mulailah dari wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa ke Allah. Maka kalau kita mulai dengan memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah, janji Allah apa? Yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar. Apapun hambatan dalam karir ibu, apapun kendala dalam bisnis dan usaha Bapak, perbaikilah, benahilah dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Janji Allah yaj'al lahu makhraja. Di surat At-Talaq ayat 2. Enggak cukup Allah menghadiahkan dengan memberikan jalan keluar. Allah tambahkan hadiahnya untuk orang yang memulai upaya memperbaiki rezekinya yang halal, melapangkan tambahan rezekinya yang halal dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Di surat At-Talaq ayat 3, Allah tambahkan, Allah tegaskan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberinya rezeki. Pak, jelas enggak, Pak? Hubungan meningkatkan ketakwaan dengan rezeki. Orang yang kalau dalam upayanya menambah kelapangan rezeki, memulai dengan cara memperbaiki ketakwaannya kepada Allah. Apa janji Allah? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberinya rezeki dari cara
lewat jalan, dalam bentuk, dalam nominal yang tidak ia perkirakan sebelumnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jangan-jangan dalam hal ini pun banyak di antara kita semua yang masih salah kaprah. Pak, saya ingin nanya ke Bapak semua, kalau Bapak disuruh milih pekerjaan tetap atau pekerjaan tidak tetap, milih yang mana, Pak? Ibu, kalau Ibu diberikan kesempatan pilihan, mau milih rejeki yang udah jelas atau rejeki yang belum kebayang, yang tidak diperkirakan sebelumnya, mau milih yang mana? La haula wala quwata illa billah. Jangan-jangan banyak di antara kita salah lagi, salah lagi. Banyak di antara kita yang terlalu bersandar pada yang namanya pekerjaan tetap, rezeki yang tetap. Naudzubillah min dzalik. Jangan-jangan sampai membuat kurangnya tawakul kita, keyakinan kita, sandaran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih yakin pada karir tetapnya, lebih yakin pada rezeki tetapnya, lebih yakin pada pekerjaan tetapnya ketimbang kepada kejaminan kemurahan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran yang menggugah pada kita semua bahwa sebenarnya rezeki yang paling besar itu justru bukan yang tetap, Pak. Itu justru bukan lewat jalan yang sudah kita perkirakan, kita hitung dan kita ketahui sebelumnya, Bu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pekerjaan tetap itu apa, Pak? Contohnya, karyawan. Ibu, apa misalnya rezeki yang udah tetap itu? Jadi pegawai. Saya mau nanya sama Bapak dan Ibu sekalian. Banyakan mana, Pak, duitnya? Ini bukan sara, Pak ya. Ibu, saya nggak bermaksud memprovokasi Ibu. Banyakan mana rezekinya, duitnya, antara karyawan dengan pengusaha? Banyakan pengusaha, Pak. Karena ini yang Allah tegaskan di surat At-Talaq ayat 3. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadiah bagi orang-orang yang bertakwa adalah Allah akan memberinya porsi rejeki yang lebih besar. Dalam bentuk apa? Rejeki yang tidak pernah ia perkirakan sebelumnya. Rejeki yang tidak tetap. Ibu, pegawai sama pedagang, rezekinya banyakan siapa, Bu? Pegawai yang rezekinya tetap dengan pedagang yang rezekinya nggak tetap, itu banyakan siapa, Bu? Banyakan pedagang. Ini janji Allah di surat At-Talaq ayat 3. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hikmah lainnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala justru menghadiahkan bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang memulai upayanya menambah kelapangan rezeki dengan cara meningkatkan ketakwaan Allah justru dengan rezeki yang tidak tetap. Dengan rezeki yang tidak pernah ia bayangkan, perkirakan sebelumnya. Hikmah yang lain adalah karena kita manusia akan lebih mudah bersyukur terhadap rezeki yang min haitsu la yahtasib ini. Rezeki yang tidak dibayangkan sebelumnya, rezeki yang tidak rutin, rezeki yang tidak tetap, dan seterusnya. Setuju nggak, Pak? Bapak silahkan coba. Bapak ngasih belanja ibu, ngasih belanja istri di rumah, belanja bulanan sebulan berapa, Pak? Katakanlah 3 juta ya, katakanlah 3 juta. Ketika Bapak tiap bulan, biasa, tetap, sudah diperkirakan oleh istri, ngasih uang belanja 3 juta setiap bulan. Bapak coba aja. Kalau Bapak bilang, Ma, Ibu, Umi, ini belanja nih untuk bulan ini 3 juta rupiah. Setelah menjadi kebiasaan, apa reaksi istri Bapak? Ibu, reaksi Ibu biasanya gimana?
Kalau dikasih uang belanja yang udah tetap, yang udah diperkirakan, yang ibu udah tahu jumlahnya sebelumnya dan itu menjadi kebiasaan. Reaksinya biasa-biasa aja, Pak. Tapi coba bulan depan, Bapak praktekin. Bapak tambahin yang 3 juta itu, Bapak tambahin 1 juta aja. Kira-kira gimana Pak reaksi istri Bapak? Ibu, kalau ibu ditambahin belanja bulanan ibu 1 juta aja dari yang biasanya. Ibu juga akan ngejawab, iya Pak, iya ya, iya Abi, taruh aja di atas lemari, taruh aja di bawah tumpukan baju. Atau ibu akan langsung tersenyum, kemudian meluk suami, meluk bapak dan mengatakan, ya Allah, Alhamdulillah, jazakallah, terima kasih ayah, terima kasih abi. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, yang membuat istri bapak, meluk bapak, itu karena yang 3 juta yang belanja tetap seperti biasanya, atau yang 1 juta, yang tambahan, yang enggak ia bayangkan sebelumnya. Karena yang 1 juta. Maka rezeki yang min haitsu la yahtasib itu lebih membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua, bagaimana menjemput rezeki Allah dimulai dengan mendekat ke Allah. Cara yang kedua adalah istighfar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ternyata kalau kita menghadapi kendala, menghadapi masalah dalam hidup kita, dalam karir kita, dalam bisnis dan usaha kita, maka di antara solusinya adalah istighfar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua. Misalnya di surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Ketika kaum Nabi Nuh menghadapi banyak masalah, kemudian mengadu pada Nabi Nuh, maka Nabi Nuh oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan, diberikan solusi. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata, istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kalian semua, memohonlah ampunan kalian semua kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Karena sesungguhnya Rabb kalian itu adalah maha pemberi ampunan. Yursilis sama alaikum midrara. Maka setelah kalian beristighfar itu, Allah akan turunkan hujan dari langit. Yang itu akan menjadi sumber rejeki bagi petani, sumber rejeki bagi nelayan, sumber rejeki di bidang-bidang yang lain. Tidak hanya itu, Allah tegaskan kemudian wa yumditkum bi amwal. Dan Allah akan tambahkan, akan banyakkan kalian kalau kalian suka beristighfar dengan harta, wabanin, dan dengan anak. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan memberikan pada kalian kebun-kebun yang hijau, kebun-kebun yang subur. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan berikan pada kalian sungai-sungai yang mengalir. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini jelas bahwa ternyata dalam banyak kasus ketika rezeki kita terhambat seret, maka di antara cara untuk melapangkannya dengan banyak beristighfar kepada Allah. Dalam satu athar, Imam Hasan Al-Basri, ini menarik Pak Bu. Imam Hasan Al-Basri pernah dalam satu hari, dalam satu majelis, didatangi oleh beberapa orang. Yang satu ngeluh pertaniannya, panennya gagal karena kekeringan. Yang satu ngeluh karena nikah bertahun-tahun nggak punya anak. Yang satu ngeluh karena usahanya, rezekinya itu mampet, seret. Ternyata jawaban dari Imam Hasan Al-Basri ketika tamu yang pertama datang, beliau menjawab, istaghfir rabbak, perbanyaklah beristighfar kepada Rabb. Masalah yang kedua, tamu yang kedua datang, jawabannya sama. Tamu yang ketiga datang, jawabannya sama, istaghfir rabbak. Maka kemudian murid-murid Imam Hasan Al-Basri mengatakan,
Wahai guru kami, mengapa ada orang-orang yang datang dengan permasalahan yang berbeda, kok dikasih resepnya sama? Bingung nggak Pak, kalau ada dokter yang begitu? Yang sakit gigi, kasih resep obat ini. Yang sakit kulit, kasih resep obat ini. Yang jatuh ke seleo, dikasih resep obat yang sama. Ini dokter bonafit apa enggak kira-kira Pak? Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Makultuhu min indi. Aku tidak memberikan resep itu dari diriku sendiri. Tapi resep ini dari Allah Subhanahu wa taala. Di surat Nuh ayat 10 sampai 12 tadi. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan, banyaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Rabb kalian Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Kalau kalian sudah banyak beristighfar, yang kekeringan, Allah akan turunkan hujan untuk kalian. Wa yumditkum bi amwal. Dan Allah akan perbanyak harta untuk kalian. Yang bisnisnya seret dengan banyak beristighfar, akan Allah perbanyak hartanya. Allah lancarkan bisnisnya. Wabanin, yang nikah bertahun-tahun belum punya anak, banyak beristighfar. Allah akan karuniakan, Allah akan berikan anak. Wa yaj'al lakum jannatin, dan yang tidak punya properti banyak beristighfar. Insya Allah Allah akan berikan properti yang mencukupi kebutuhannya. Wa yaj'al lakum anhara, dan seterusnya. Jadi yang kedua adalah istighfar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga adalah cara melapangkan rezeki yang halal. Dimulai dengan mendekat ke Allah. Gimana caranya? Cara yang ketiga adalah menghusukkan ibadah kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kalau ada orang yang nanya, Ustadz, emang ada hubungannya antara ibadah yang khusyuk dengan lapangnya rezeki? Dalam hadis qudsi yang sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa firman Allah? Yabna Adam, tafarragh li ibadati. Wahai seluruh anak Adam, fokuslah, khusyuklah, perbaikilah ibadah kalian kepadaku. Apa janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang khusyuk ibadahnya? Amla sadraka ghinan wa asudda faqrak. Kalau kalian semakin memperbaiki kualitas ibadah kalian kepadaku, aku akan penuhi hati kalian dengan rasa cukup. Dan aku akan penuhi kebutuhan-kebutuhan kalian. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang ngeri adalah kalau kita bisnis seret, karir terhambat, usaha juga nggak bagus-bagus. Tapi ibadah kita itu juga parah. Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan di hadis qudsi ini, wa illam taf'al. Tapi kalau kamu menemukan banyak kendala dalam proses mengusahakan rezekimu, tapi kamu juga tidak memperbaiki kualitas ibadahnya, kualitas ibadahmu. Apa penegasan Allah? Amla yadaika sughlan walam asudda faqra. Maka aku akan semakin menyibukkanmu dengan usaha duniawimu itu. Tapi itu tidak akan pernah mencukupi kebutuhanmu dan tidak akan pernah membuatmu merasa cukup. Ini yang Allah tegaskan. Kemudian baru langkah yang ketiga, kalau kita ingin memperbaiki, mengusahakan rezeki kita yang halal semakin lapang, baru ikhtiar. Jadi ikhtiar itu Pak Bu, ikhtiar itu setelah mendekatkan diri ke Allah dalam rangka melapangkan rezeki, baru ikhtiar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, cara kita berikhtiar untuk melapangkan rezeki mulainya dengan apa Pak? Ibu mulainya dengan apa? Dengan meneruskan studi, dengan nambah modal, dengan memperbaiki manajemen, atau dengan apa Pak? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah,
kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dan hasan, mulainya itu dengan syukur, Pak Bu. Dengan syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman menegaskan di surat Ibrahim ayat 7. Bapak Ibu seringlah dengar ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Cara Allah menambah rezeki kita, menambah nikmatnya untuk kita gimana, Pak? Itu kalau kita ngapain? Apa lain tambahtum modalakum? Kalau kalian menambah modal kalian, la azidannakum, maka aku akan tambahkan rezekiku untuk kalian. Nambah modal atau apa, Pak? Ibu melanjutkan studi atau apa, Bu? Cara agar Allah menambahkan rezekinya untuk kita. Bukan dengan nambah modal. Bukan dengan memperluas network mulai ikhtiar itu. Tapi mulailah ikhtiar itu dengan menambah kesyukuran kepada Allah. Ini yang Allah tegaskan. Yang ada dulu, Pak, disyukuri. Ibu, kalau ibu punya anak yang masih kecil, kemudian ibu masak, ibu sudah naruh di piring, anak itu makannya nggak habis, tapi minta nambah, ibu kasih apa enggak? Atau yang kedua, buah hati ibu, putra-putri tercinta ibu, dikasih di piring masakan ibu, dia nggak komen, dia habisin makan cepat habis, terus dia bilang, Ma, Umi, Ibu, masakan Umi enak banget deh. Mungkin nggak tanpa anak itu minta ibu nawarin, sayang mau nambah nggak? Ini caranya. Jadi bersyukur. Ikhtiar untuk nambah rezeki itu dimulai dengan bersyukur. Baru kemudian yang kedua adalah usaha. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kenapa dimulai dengan syukur, baru kemudian usaha? Karena dalam banyak ayat Al-Quran, rezeki itu nggak selalu lewat usaha. Setuju nggak, Pak? Ibu, rezeki itu ada yang memang lewat usaha, tapi ada yang tidak lewat usaha. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran di surat Jum'ah ayat 10 bahwa rezeki memang ada yang lewat usaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah." Maka menyebarlah kalian di bumi ini, di muka bumi ini, dan usahakanlah karunia Allah Subhanahu wa taala. Rezeki memang harus diusahakan. Ini berdasarkan surat Al-Jumu'ah ayat 10. Tapi di surat Ali Imran ayat 37 Allah juga memberikan gambaran lewat seorang sosok yang mulia bahwa rezeki itu tidak ada yang tidak lewat usaha. Allah memberikan gambaran lewat cerita keluarga Nabi Zakaria dan Sayyidah Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Maka setiap kali Nabi Zakaria menemui Sayyidah Maryam yang sedang khusyuk beribadah di mihrabnya, wajada indaha rizqa. Maka Nabi Zakaria selalu menemukan ada rezeki di samping Sayyidah Maryam. Padahal Sayyidah Maryam itu enggak kemana-mana. Qala, ya Maryam, anna laki hada. Sampai-sampai saking keheranannya, Nabi Zakaria bertanya, wahai Maryam, kamu dapat dari mana rezeki ini? Qalat, huwa min indillah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sayyidah Maryam kemudian menjawab, rezeki ini dari Allah. Allah memberikan pada siapapun yang dikehendaki dari hamba-hambanya tanpa melalui takaran dan perhitungan. Ada Pak, Bu. Kalau Sayyidah Maryam dengan mukjizat sampai sekarang pun sampai hari kiamat. Ada orang-orang yang Allah berikan rezeki tanpa lewat usaha, tanpa lewat ikhtiar. Maka kelapangan rezeki tidak hanya lewat usaha,
Karena ada rezeki yang memang harus lewat usaha. Ada juga betapa banyak kita nerima rezeki tanpa kita bekerja, tanpa kita mengusahakan apapun. Maka ikhtiar itu mulailah dengan memperbaiki kesyukuran. Karena janji Allah, semakin baik kita mensyukuri rezeki yang ada, maka akan semakin lapang, semakin lancar, semakin Allah mudahkan tambahan rezeki kita. Baru setelah itu kita dengan usaha. Setelah usaha kita tawakal. Setelah tawakal kita tambah dengan doa. Setelah doa kita tambah dengan ikhtiar memperbanyak usaha. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini menambah pegangan kita dalam keseharian kita, terutama dalam menjalin rezeki, agar semakin dekat dengan tuntunan Allah, dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah